Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikam wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalul anam wa misbahuz zalam wa rasulul malikil allam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang poin-poin penting dari isi kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i wa may yata'allamu minhu. Termasuk bagian dari memuliakan ilmu adalah menghormati teman belajar dan guru yang mengajar. Jadi merupakan adab kebaikan yang mesti ditempuh dan dijalani oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang diperoleh bukan hanya sekedar menjadikannya sebagai orang berilmu atau cerdas, tapi supaya ilmu itu juga berkah, besar manfaatnya, maka ia diharuskan untuk menghormati teman-teman, khususnya teman-teman sesama penuntut ilmu, juga menghormati sang pengajar atau para gurunya. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurmah. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marrah. Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar memperhatikan seluruh ilmu dan hikmah dengan penuh takzim serta hormat, meskipun telah 1000 kali ia mendengar keterangan dan hikmah yang serupa atau itu juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, termasuk adab kemuliaan akhlak dari penuntut ilmu, walaupun apa yang disampaikan oleh guru merupakan ilmu atau hikmah yang sudah pernah ia dengar, sudah pernah ia kaji, bahkan seandainya pun kajian itu sudah sampai 1000 kali ia mendengarnya, dia harus tetap menghormati atau bersikap hormat terhadap sang pengajarnya. Waqila, dan dikatakan, malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahlil ilm. Barang siapa takzimnya, penghormatannya setelah 1000 kali berulang terhadap satu kajian ilmu, tidak seperti takzimnya
tidak seperti penghormatannya di awal ia memperoleh ilmu itu, maka dia bukan ahli ilmu. Hal ini berkaitan dengan bahwa kemuliaan akhlak dari sang penuntut ilmu itu, walaupun sekali lagi diulang, kaji itu sudah berulang kali disampaikan kepadanya, dia harus tetap sama penghormatannya di awal dia mengetahui kaji tentang satu ilmu itu, sampai pun yang kesekian kalinya, maka rasa takzim dan penghormatannya kepada sang pengajar tetap sama seperti awal ia menghormatinya. Walaupun ia sudah mendengar kajian yang disampaikan oleh sang pengajar berulang kali, namun karena dia adalah penuntut ilmu yang menjaga adab dan memiliki kemuliaan akhlak, dia tetap istiqomah dalam memberikan takzim dan penghormatan kepada sang guru atau sang pengajar. Wa may yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsi. Dianjurkan kepada para penuntut ilmu agar tidak memilih sendiri bidang studinya, tetapi bal yufawwidha amrohu ilal ustaz, akan tetapi ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada gurunya. Fa innal ustaza qad hasala lahu tajarubu fi dzalik, karena guru telah sering melakukan uji coba sehingga lebih tahu tentang apa yang terbagus untuk seseorang. Fakana wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsi bal yufawwidhu amrahu ilal ustaz. Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar tidak memilih sendiri bidang studinya, tetapi menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada guru atau ustadznya. Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi dzalik fa kana a'rafa bima yanbaghi li kulli wahid wa ma yaliqu bi tabi'ati. Karena guru telah sering melakukan uji coba sehingga lebih tahu tentang apa yang terbaik atau terbagus untuk seseorang dan sesuai dengan bakatnya. Wa kana asy-syaikhul imamul ajallul ustadzu burhanul haqqi wad-din rahimahullahu taala yaqul, berkata Syekhul Islam Imam yang mulia al-Ustadz Burhanul Haq wad-Din, kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna amrahum fit ta'allumi ila asatidhihim wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Para penuntut ilmu di zaman dulu menyerahkan urusan belajar kepada guru dan ternyata sukses dalam mencapai target dan tujuan mereka. Wal'an, dan saat ini atau zaman sekarang, yakhtaruna bi anfusihim, para pelajar memilih sendiri bidang studi mereka. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh, dan
akhirnya, maksud di sini, dan akhirnya banyak yang gagal mendapatkan ilmu dan fikih atau kepahaman. Wa kana yuhka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabatis sholati ala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Faqala lahu Muhammad ibn al-Hasan idhhab wa ta'allam ilmal hadis. Dikisahkan bahwa pada mulanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, belajar mencatat pelajaran sholat kepada Syekh Muhammad ibnul Hasan rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau, Syekh Muhammad ibnul Hasan, memerintahkan kepada Imam Al-Bukhari, idhhab wa ta'allam ilmal hadis. Pergilah, silakan berangkat untuk belajar ilmu hadis. 5. Ra'a anna dzalikal ilma al-yaqu bi tab'i fatalaba ilmal hadisi fasara fihi muqaddama ala jami'i a'immatil hadis. Setelah Ibnu Hasan melihat bidang studi tentang ilmu hadis adalah lebih pas dengan bakat dari Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Al-Bukhari pergi belajar ilmu hadis, dan pada akhirnya beliau berhasil menjadi imam hadis yang paling terkemuka. Ini berkat dari mengikuti petunjuk guru mengenai apa ilmu atau bidang kajian, bidang studi yang lebih tepat untuk muridnya. Maka pada kajian ini kembali diingatkan bahwasannya para ulama-ulama terdahulu berhasil dalam mengkaji agama dan memiliki kepahaman yang luar biasa, belum lagi diikuti dengan berkah-berkah dan manfaatnya adalah karena memilihkan apa ilmu atau bidang studi yang dipilihkan oleh gurunya. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadzi inda sabqi bi ghairi darurah. Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar di waktu belajar jangan duduk terlalu dekat dengan guru kecuali dalam keadaan terpaksa. Maksudnya perlu ada jarak duduk antara sang guru dan muridnya. Bal yang bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustadzi qadaral qausi fa innahu aqrabu ila ta'zim. Tetapi hendaklah mengambil jarak antara keduanya kira-kira sejauh busur panah, karena posisi demikian itu lebih menunjukkan rasa hormat kepada sang guru. Jadi kalau ukuran busur itu mungkin sekitar paling tidak 0,5 meter atau 1 meter, ya, jarak duduk guru dengan muridnya, ya, atau idealnya kira-kira sekitar 0,5 meter. Pokoknya ada jarak antara guru yang jarak itu menunjukkan rasa hormat kepada sang guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariza 'anil akhlaqiz zamimah
fa innaha kilabun ma'nawiyatun wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malak. Dianjurkan kepada para penuntut ilmu hendaklah menghindari akhlak yang tercela, karena hal itu maksudnya akhlak yang tercela itu ibarat seekor anjing. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di situ terdapat anjing dan patung atau patung. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau patung. Sedang manusia belajar dengan perantaraan malaikat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi diterangkan oleh Asy-Syaikh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini bahwa penuntut ilmu adabnya harus menjaga akhlaknya, menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tercela, karena hal-hal atau perbuatan yang tercela itu diibaratkan oleh beliau laksana seekor anjing. Sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang penyalurannya diperantarai oleh para malaikat. Sedangkan para malaikat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk di dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Wal akhlaquz zamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Mengenai akhlak yang tercela itu sendiri dapat dipelajari dari kitab atau pelajaran akhlak. Sedangkan kitab Ta'lim Muta'allim ini tidak memuat pelajaran tersebut secara rinci. Wal yahtariz khususan anit takabbur, khususnya bagi para penuntut ilmu itu supaya menjaga diri, mengantisipasi dari sikap sombong atau takabbur. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilm, karena dengan sombong itu maka tidak bakal diperolehnya ilmu. Kenapa sombong menghalangi orang memperoleh ilmu? Karena sombong menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran atau pengajaran. Kenapa demikian? Karena ia merasa dirinya sudah lebih baik. Bahkan kepada yang mengajarkan ia sudah merasa lebih berilmu, lebih pintar. Jadi bagaimana pengajaran akan ia peroleh, akan ia dapat terima kalau dari awal ia sudah merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang mengajarkan. Ini perlu penekanan kepada kita semua, khususnya para penuntut ilmu, supaya sehebat apapun ilmu yang sudah kita miliki, jangan pernah merasa diri lebih hebat di hadapan sang guru kita. Supaya apa? Supaya ilmu itu masuk kepada kita, tidak terhalang dengan rasa takabur yang ada dalam hati itu. Qila, dan dikatakan al ilmu harbul lil muta'ali kasayli harbul lil makanil ali. Ilmu itu adalah musuh bagi orang sombong, laksana banjir
atau air juga musuh bagi dataran tinggi. Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Pasal tentang ketekunan, kontinuitas atau berkesinambungan, dan minat atau semangat menuntut ilmu. Summa la budda minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian penuntut ilmu juga harus bersungguh hati dan terus-menerus demikian dalam kesungguhan itu. Seperti itulah petunjuk Allah dalam firman-Nya yang artinya, dan mereka yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Qila, dikatakan dalam syair, bijaddin la bijaddin kullu majdi, fahal jaddun bila jiddin bimajdi, fakam abdin yakumu maqama hurri, wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Diraih keagungan dengan kesungguhan, bukan semata dengan kebesaran. Bisakah keagungan didapat dengan kebesaran tanpa dengan semangat? Banyak hamba menyandang pangkat merdeka, banyak orang merdeka berpangkat hamba sahaya. Waqila, dan dikatakan pula, man tolaba syai'an wajada, wa man qara'al baba walaja. Siapa bersungguh hati mencari sesuatu, niscaya akan mendapat. Dan siapa mengetuk pintu bertubi-tubi, niscaya dia akan memasuki pintu itu. Waqila biqadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dikatakan lagi, sejauh mana kepayahanmu, sekian pula tercapai harapanmu. Maknanya, seberapa hebat perjuanganmu, insya Allah niscaya itulah akan berbuah bagi dirimu. Waqila, dan dikatakan lagi, yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquh ila jiddis salasah al-muta'allimi wal ustazi wal abi in kana fil ahya'i. Dalam urusan belajar ilmu dan fikih diperlukan kesungguhan tiga pihak, yaitu pihak pelajar sendiri, pihak guru, dan bapak bagi orang tuanya yang masih hidup. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wala budda li talibil ilmi minal muwazabati ala darsil wat tikrari fi awalil laili wa akhirih, fa inna ma bainal isya'aini wa waqtas sahari waqtun mubarak. Tidak bisa tidak bahwa bagi para penuntut ilmu hendaklah secara kontinu terus menerus belajar dan mengulangi pelajaran yang telah lewat di awal malam dan di akhir waktu malam, yakni antara saat maghrib dan isya dan waktu sahur atau menjelang subuh, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala kebersamaan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.